Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welian Apriani, NPM F0G02009. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bunda Novianti SST MKEP. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf yaitu A. Input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. B. Integrasi, otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. C. Output motoris, mengantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf pusat dan sistem saraf putih. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah-tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf putih terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau menghantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Perhatikan gambar di bawah ini. Neuron. Neuron merupakan unit kerja sistem saraf pusat. Adapun struktur neuron, perhatikan pada gambar. 1. Dendrit, menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. 2. Badan sel, terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. 3. Akson, mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Struktur neuron. 1. Dendrit. 2. Badan sel. 3. Akson. Tipe neuron berdasarkan fungsinya. 1. Neuron motorik. 2. Neuron sensorik. 3. Neuron intermediate. 1. Neuron motorik. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, umumnya ke otak dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. 2. Neuron sensorik. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia, serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. 3. Neuron intermediate. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya. 1. Bipolar, 2. Multipolar, 3. Unipolar, dan 4. Anaksonik. 1. Bipolar, terdiri dari 1 akson dan 1 dendrit. 2. Multipolar, terdiri dari 1 akson dan banyak dendrit. 3. Unipolar, memiliki 1 akson yang bercabang. 4. Anaksonik, terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Bagaimana proses pengantaran impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls saraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Membran. Pada kondisi biasa, akson tidak
tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na positif terbuka, ion Na positif bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Impuls saraf, perhatikan pada gambar. Saluran ion Na positif terbuka, ion Na positif bergerak masuk ke dalam akson. Bagian dalam akson menjadi positif. Saluran ion K positif terbuka, ion K positif bergerak keluar akson. Bagian dalam akson kembali negatif. Itulah penjelasan tentang sistem saraf dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.